Shalom saudara semua, kita ketemu lagi di dalam minggu yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa akan ada tuntunan Tuhan untuk kita bisa menghadapi hari-hari ini. Karena saya tahu, dan Tuhan tahu juga, pastinya Tuhan tahu bahwa hari-hari kita lalui kadang nggak mudah. Terutama juga ketika menyangkut orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Dan hari ini Tuhan mau kasih kita kunci untuk menjadi penolong, pahlawan buat orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Yuk, sebelum kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih buat hari yang Tuhan beri dan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dan biarlah kami mau terima sebagai otoritas yang datang dari Allah sendiri, sehingga kami berdiri teguh. Dan sampaikan kebenaran firman ini, kami buka hati, kami siap di dalam nama Yesus. Mari kita yang siap katakan, Amin. Baik, kita akan dengar apa tuntunan firman Tuhan buat kita semua, karena saya percaya tuntunan ini akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sebab itu, dengar bahwa firman yang Tuhan sampaikan di sini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi suatu tuntunan yang disingkapkan, saudari. Amin. Yuk, kita mulai aja. Dalam Mazmur 127 ayat 4 dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, saudara, firman Tuhan itu hidup. Jadi banyak sekali ayat ini dikupas oleh banyak orang, tetapi hari ini Tuhan mau kupas lewat apa? Kita ngelihat nih, saudara. Yang ditekankan di sini, Tuhan mau sampaikan saat ini adalah tentang pahlawan. Dibutuhkan pahlawan. Pahlawan bukannya dilahirkan, pahlawan itu adalah dibentuk, saudara-saudari. Oke, dan siapa yang membutuhkan pahlawan? Anak-anak pada masa mudanya, saudara. Anda ngelihat dalam firman ini, anak-anak pada masa muda. Nah, saudara, kalau baca firman, kita jangan hanya sekedar melihat arti secara physical. Jadi, oh, itu artinya anak balita, anak youth. Saudara, bukan hanya itu saja. Ya, masa muda di sini pengertian adalah anak-anak yang masa muda, masih pada muda, itu artinya kurang pengetahuan, kurang tahu, nggak tahu apa yang sedang terjadi, juga mereka lemah, dan juga mereka tidak sadar. Banyak anak-anak yang masih kecil nggak sadar, karena ngelihat kan anak-anak kecil, balita, dia main api, dia nggak sadar itu berbahaya. Nah, ini dia, saudara, ini anak-anak masa muda, saudara. Mereka butuh pahlawan, dan Tuhan kita ini adalah selalu menunjukkan bahwa dia pahlawan. Contohnya dalam Mazmur 138 ayat 7, saudara, dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, kita nggak berdaya, nggak bisa mampu apa-apa. Tuhan datang mempertahankan hidup kita. Terhadap amarah musuhku, serangan, problem, si jahat, tekanan, Tuhan langsung ulurkan tangannya, dan tangan kanan yang menyelamatkan kita. Ini dia yang seperti digambar di sini, saudara. Tuhan kita itu pahlawan yang memberikan sebagai pahlawan. Dia covering, dia mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, dan saya bilang ini covering, dan inilah pahlawan, saudara. Pahlawan sesungguhnya adalah orang-orang yang menaungi, melindungi mereka yang lemah, yang dalam firman Tuhan tadi masih muda, masa muda mereka, saudara. Nah, untuk tahu ini kita belajar, dan Tuhan bukakan dari kitab Nehemia, saudara-saudari. Kitab Nehemia adalah bagaimana Nehemia membangun tembok Yerusalem. Saudara, Anda harus sadar bahwa Yerusalem adalah gambaran daripada kerajaan, bukan kerajaan, anak-anak Tuhan tinggal di situ. Ya. Nah, saudara, kita ini adalah orang-orang yang sedang dibangun. Mungkin Anda bertanya, Pak, kita sudah dilahirkan baru sempurna. Ya, roh kita sempurna. Tetapi jiwa kita, kehidupan kita terus dibangun. Dan puji Tuhan, kita hidup di zaman Yesus yang telah bangkit dari maut. Kenapa? Karena Anda lihat di firman Tuhan, setelah Yesus bangkit dari maut, dan ketika dia ketemuin setiap orang tersebut dipulihkan, bukan dihakimin. Dia menemui Paulus ataupun Saulus yang menganiaya, dia nggak hakimi, tetapi dia pulihkan. Dia menemui 2 orang yang berjalan ke Emmaus, yang sedang patah hati ataupun nggak hilang semangat, harapan, dia pulihkan. Dia ketemu Petrus yang sedang hidupnya kacau berantakan, dia merasa gagal karena mengkhianati Tuhan, Tuhan pulihkan. Dia temukan Thomas, semua yang ditemukan Tuhan dipulihkan. Dan kita pun hidup di zaman Yesus telah bangkit, sehingga kehidupan kita ini sedang dipulihkan terus-menerus, saudara. Amin. Dan inilah yang diperlihatkan dalam kitab Nehemia, yaitu Nehemia sedang memulihkan tembok-tembok Yerusalem.
Dan ketika terjadi pemulihan ini banyak sekali yang terjadi, saudara. Dan kita ngelihat apa yang terjadi. Ya, ada musuh-musuh. Saya nggak bacakan secara detail, saudara ya. Nehemia 6 ayat 2. Nanti Anda baca sendiri, saya pakai terjemahan IMB. Ya, ayat-ayat nanti ada yang saya baca lengkap, ada yang enggak. Ya, bukannya artinya bagaimana, tetapi supaya menyingkat waktu, tetapi Anda bisa baca supaya mengerti maknanya. Saya berharap Anda bukan hanya dengar sekali, tetapi Anda baca, catat ayat-ayatnya, renungkan itu. Oke? Nah, ketika Nehemia membangun, ada orang-orang yang gak suka. Ini Sanballat, Gesem. Ya, ini adalah dikatakan merancangkan kejahatan terhadapku. Ketika Anda membangun, saudara, banyak orang-orang di hidup dan sekitar kita, anak-anak kita, orang-orang yang lain di sekitar kita, saudara-saudara kita sedang dibangun. Kita sendiri sedang dibangun, saudara. Sehingga ketika dibangun ada serangan, ada perlawanan. Ada orang-orang yang merancangkan kejahatan, saudara. Ya, misalkan sehari-hari ini begitu banyak kan, jika kita pun terjadi hari-hari ini, ya, orang-orang yang jahat mau menipu kita, mau mencelakakan kita. Ini kan merancangkan kejahatan. Kita apalagi tinggal di kota besar dengan tingkat kriminal yang cukup tinggi, sehingga ketika anak kita pergi, selalu kita takut, aduh jangan-jangan, ntar kalau ada orang yang jahat, ntar ada pencopet, ntar ada perampok, ada banyak macam, dia bakal sampai yang negatif, saudara. Apakah itu nggak beralasan? Beralasan. Karena ada orang-orang sekitar kita yang merancang kejahatan. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita harus hadir, ikutin terus secara fisik? Enggak, nanti kita akan melihat bagaimana sikap seorang pahlawan yang memberikan naungan, saudari. Lalu kemudian dalam Nehemia ayat 6 juga, ayat 5 dan 6, saudari, dikatakan kemudian, ya bukan sekali, 5 kali terus dikirim oleh Sanballat ini, ya orang yang gak suka dengan pembangunan tembok Yerusalem. Dia bawa surat terbuka. Tujuannya apa? Orang lain baca sehingga gosipnya makin besar. Ditulis ada desas-desus, gosip, kabar bohong, saudara-saudari. Ya, dan macam-macam dosa-dosa ini. Kalau di sini Nehemia dibilang, lu mau jadi raja lah Nehemia ya, maka dirikan tembok, mau memberontak. Maka serangan adalah kabar bohong. Saudara-saudari, banyak sekali sekitar kita, kalau saya ngomong tentang anak, karena bahasa umum dia, tapi bukan hanya anak, tapi orang percaya juga, semua orang percaya, orang-orang yang Anda kasihi diserang, saudari, dengan desas-desus, kabar bohong. Contohnya, bahwa ada hak asasi manusia untuk menentukan jenis kelamin dia. Nggak bisa tuh perempuan atau laki doang. Ini bawaan dia, ada dorongan gitu. Dia tuh ada dorongan jadi kalau dia pria, dia ada dorongan dari dalam wanita. Kalau dia wanita, dia ada dorongan dari pria. Sehingga di dunia sono, di tempat-tempat lain, mereka bilang, oh enggak, ada lagi. Jadi gender itu bukan hanya male dan female, laki dan wanita, tetapi ada lagi. Ditulislah they, ditulislah unidentified, belum ditentukan. Saudara, ini kabar bohong. Dan banyak anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita tersesat dengan dorongan-dorongan yang kemudian dibesarkan dengan kabar bohong. Itu salah satu contohnya, banyak lagi yang lain, saudari. Ya. Nah, lalu kemudian juga di ayat 10 dan 11 Nehemia ya dibohongin. Semaya bilang, Nehemia datang ke bait Allah. Aku mau kasih tahu ada orang yang membunuh engkau. Kira-kira kayak begitu, saudara. Anda baca sendiri ya. Lalu Nehemia bilang, mana mungkin aku masuk bait suci dan tinggal hidup. Kenapa? Karena Nehemia bukan imam. Dia nggak boleh masuk bait suci kalau belum dikuduskan, kalau belum, dia nggak layak dan nggak boleh. Peraturannya ketika kita masuk bait suci, bukan imam, belum dikuduskan, mati, saudara. Jadi dengan kata lain, jebakan, saudara-saudari. Serangan ini bisa berupa jebakan. Saudara, kehidupan orang-orang sekitar kita, misalkan contohnya anak-anak juga, banyak sekali jebakan, saudari. Jebakan medsos, sehingga mereka mau mulai melihat bahwa nilai berarti mereka itu dari apa yang dikatakan medsos. Ya, dari gaya pakaian, cara mereka hidup. Jadi kalau ke bar, kalau ke sana sini, ke dugem, itu lebih baru. Hal itu jebakan, saudari. Ketika Anda masuk dalam kehidupan itu, Anda mulai masuk dalam jebakan semakin dalam. Anda mau menginginkan hal-hal yang daging, yang dunia.
Lalu belum lagi jebakan-jebakan di dalam game, di dalam YouTube, saudara, di dalam juga banyak macam. Bukan YouTube yang salah, tetapi begitu banyak hal yang di YouTube itu adalah jebakan. Kalau Anda baca YouTube untuk hal yang baik, baca firman dengan khotbah, luar biasa. Medsos pun juga sama, saudari. Begitu banyak jebakan. Jebakan itu bukan hanya datang secara Anda mau dijebak, ya, dagang Anda dijebak. Bukan itu saja. Kalau kayak begituan, banyak orang punya hikmah, tetapi banyak sekali yang sehari-hari ini kita nggak sadar. Kalau Anda misalnya mau jebak tikus, Anda kasih sesuatu yang menyenangkan, yang wangi, yang enak, yang dia suka, tapi tanpa disadari itu untuk masuk perangkap. Kita pun juga, ketika kita sudah masuk perangkap, susah untuk keluar. Jebakan-jebakan untuk hidup hedon, hidup yang serba maunya kelihatan enak, sehingga akhirnya terjebak mendapatkan uang dengan cara apapun juga. Saudara-saudari, maaf, hari-hari ini banyak orang demi uang rela mengorbankan segala sesuatu. Ini jebakan, karena mereka terjebak dengan gaya hidup hedon, saudara-saudari. Oke, dan kemudian juga ini yang lain lagi, ya. Yang orang-orang gak suka di ayat 17-19 bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudari. Tobia adalah musuh daripada orang Israel, depan juga khususnya Nehemia yang bangun tembok Yerusalem, tetapi dia menghasut, dia punya cara, dia married, dia menikahin anaknya dengan salah satu orang penting Israel. Ya, kemudian saudara-saudara, padahal Tobia di balik itu dia terus nakut-nakutin si Nehemia, tetapi dia mengelus-ngelus pemimpin Yahudi. Dan pemimpin Yahudi berlaku baik. Akhirnya pemimpin Yahudi sebut kebaikan-kebaikan si Tobia ini. Oh, Tobia itu baik, dia layak jadi penatua, ataupun dia layak jadi orang penting, pemimpin di bangsa kita. Saudara-saudari, ini adalah pengkhianatan, saudari. Pemimpin itu, Nehemia, ketika pemimpin Yahudi itu ngomong kayak begitu, apakah Anda pikir gak merasa dihianati? Saudara-saudari, banyak sekali kehidupan anak-anak muda dan juga kehidupan orang-orang yang perlu membutuhkan pahlawan. Gak selalu anak muda, saudara, tapi perlu pahlawan. Mereka mengalami pengkhianatan. Orang tua yang bercerai, kehidupan yang mereka, saudara tahu, mereka patah hati, dikhianatin, sehingga mereka punya luka yang begitu besar, mereka punya kesedihan yang begitu mendalam. Belum lagi merasa dikhianati sama Tuhan karena mereka tidak terlalu kenal Tuhan. Saudara, begitu banyak serangan-serangan ini. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi pahlawan, sebagaimana Nehemia katakan dalam Nehemia 4 ayat 14. Ketika dia amati semua serangan-serangan ini, lalu bangun berdiri dan berkata kepada pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, semua ditantang, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saudara, Nehemia perkatakan adalah firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap mereka. Tuhan mencari pahlawan, saudara-saudari. Seorang pahlawan adalah orang yang bukan yang gak takut, tetapi menetapkan hati untuk tidak takut, saudari. Seorang pahlawan bukan yang dia mampu, tetapi dia menetapkan hati untuk menjadi pahlawan. Seorang pahlawan bukan dia seperti dunia lihat, tentara, badan besar, bukan. Hatinya besar. Dia bukan yang gak takut, dia bukan yang gak punya kekurangan. Dia bukan yang gak punya masalah, tapi dia berdiri dengan ketetapan hati. Dia mau menetapkan hati, saudara, untuk sepakat sama Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Lalu dikatakan, Nehemia katakan, firman Tuhan katakan, ingatlah kepada Tuhan yang besar dan dahsyat. Saudara, kalau kita punya iman yang besar dan dahsyat, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat itu tidak mengasihi Anda, it's nothing, itu gak ada artinya. Jadi dengan kata lain, saudara-saudari, seorang pahlawan bersandar pada kebesaran kasih Tuhan kepada kita, bukan kepada hebatannya. Dunia melihat seorang pahlawan adalah orang yang hebat, yang punya kekuasaan, otoritas paling tinggi, punya fisik yang luar biasa, keahlian yang luar biasa. Bukan.
di Tuhan, seorang pahlawan adalah orang yang mau menetapkan hati, percaya pada Tuhan, percaya pada kasih Tuhan, kebesaran kasih Tuhan. Lalu dikatakan lagi kemudian selanjutnya, dan berperang untuk saudara-saudaramu, anak laki-laki, anak perempuan, istrimu dan keluargamu. Ini bicara, dan rumahmu. Ini bicara, saudara-saudara, untuk orang-orang yang mereka kasihi. Siapa yang enggak kasih? Yang umum adalah kita mengasihi keluarga kita, saudara-saudari kita, anak laki-laki kita, anak perempuan, istri kita kasih. Orang di rumah kita, orang-orang yang dekat sama kita, saudari. Orang-orang yang dekat sama kita, karena kita mengasihi mereka. Kalau orang-orang dekat itu orang kita kasihi. Seorang pahlawan adalah seorang yang menetapkan hatinya karena kasih Tuhan dan kasihnya kepada mereka yang membutuhkan. Seorang pahlawan digerakkan oleh kasih, bukan kehebatan, ya saudari. Tuhan bukan mencari Anda yang hebat, Tuhan mencari Anda yang mau mengerti kasih Tuhan dan mau mengasihi orang lain. Dan di mana Tuhan tempatkan pahlawan ini? Nehemia ayat 12-13 katakan, Nehemia menempatkan mereka menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah, saudara. Orang-orang pahlawan ini harus memegang pedang, tombak, dan panah. Tapi ini bukan tombak panah fisik. Tetapi seorang pahlawan memang punya pedang, tombak, panah untuk melindungi, menaungi, saudara. Di mana? Di bagian yang paling rendah, saudara. Bagian paling rendah itu dan tembok di belakang tembok. Saudara, musuh datang tuh dari belakang. Musuh menyerang kita di tempat paling rendah karena dia ada di tempat tinggi, lalu melihat Anda di tempat rendah sehingga Anda di sasaran empuk, di tempat yang terbuka. Ini aneh, kalau orang-orang mau berperang nggak akan mau tempatnya terbuka, sembunyi, gampang diserang. Tapi Tuhan di situ. Kenapa? Seorang pahlawan nggak sembunyi, tetapi dia berdiri di tempat yang paling rentan untuk diserang. Artinya tempat di mana orang yang kita mau naungi itu sedang diserang, saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari, dunia, orang-orang di sekitar kita butuh pahlawan. Pahlawan bukan di mata Tuhan bukan orang yang hebat, tetapi orang yang ngerti kasih Tuhan dan orang yang mau mengasihi. Dan itu Anda dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita. Bukan hanya untuk kita menikmati kasih Allah, tapi supaya kita menyalurkan kasih itu. Di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian baru, ada prinsip covering yang luar biasa yang datang dari Yesus Tuhan kita. Yaitu Matius 18 ayat 18-19. Yesus berkata begini, saudara, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow, saudara, ayat ini dipakai luar biasa. Ketika kita berdoa, saudara, apa yang aku ikat, terikat. Ikat di dunia, terikat di surga. Kita mulai ikat semua sana sini. Kemudian kita lihat, dua orang sepakat, kita cari, yuk kita doa, kita sepakat, kita minta apapun juga, yuk kita sepakat, minta macam-macam, saudara-saudari. Sehingga akhirnya pada kecewa, kok saya minta ini katanya sepakat, enggak dilakukan, katanya saya ikat sini, soal ikat sono, kok tetap aja ini keadaan enggak berubah. Kita bingung, saudara-saudari. Akhirnya bilang, kok firman Tuhan ini enggak berkuasa ya? Saudara-saudari, banyak dari kita baca firman untuk mencari cara, bukan untuk melihat hati, mengubah pola pikir kita, saudara-saudari. Nah, ayat ini luar biasa. Matius 18-19, tetapi kalau Anda baca di ayat sebelumnya, konteksnya, ketika Tuhan mengatakan tentang otoritas untuk mengikat, ditopang oleh seluruh kerajaan surga, dan juga dikabulkan setiap permohonan, konteksnya adalah di ayat 15-17, apabila saudaramu berbuat dosa. Jadi ada saudaramu yang terhilang, saudara-saudari. Bukan hanya untuk keinginan daging kita. Sepakat, kita sepakat minta mobil, sepakat kita minta saudara-saudarimu berdosa. Mungkin Anda baca di sini ayat 15. Tapi kalau saudara-saudari berdosa,
tegur dia empat mata. Kalau dia nggak percaya, panggil saksi 2 atau 3 orang. Kalau nggak percaya juga, nggak mau bertobat juga, panggil jemaat, kasih tahu ke seluruh jemaat. Kalau dia nggak mau dengerin juga apa yang dikatakan jemaat, lalu udah anggap dia nggak kenal Allah, tinggalin. Saudara-saudari, kita ngikutin secara literal, kita nggak melihat isi hati Allah. Kalau Anda mau ngelihat isi hati Allah di Matius 18 ayat 14 sebelumnya, saudara-saudari, firman Tuhan jelas di situ katakan, saudara-saudari, di Matius 18 ini, ayat 14, firman Tuhan katakan, demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya hilang. Tuhan gak mau anak-anaknya hilang. Kok dia ngomong begini, Pak? Kok dia katanya udah tinggalin, kalau udah mereka nggak percaya, kalau dia ditegur sama jemaat semua, udah tinggalin. Saudara, lihat, ketika seseorang di dalam tersesat, saudara, dosa adalah bagian dari mana seorang diserang ketika berbuat dosa, terikat dengan dosa. Saudara, Anda lakukan yang Anda bisa. Ketika kita nggak bisa, bawa, jangan menyerah, bawa. Gunakan otoritas ilahi. Ini Anda lakukan secara yang bisa terlihat. Hikmat dunia ataupun hikmah apa yang manusia bisa lakukan, di sini Anda bawa, di ayat 18 Anda bawa dengan otoritas surgawi. Amin. Jadi Anda ngelihat di sini, saudara-saudari, bahwa yang Tuhan mau ayat ini adalah untuk menolong saudaramu. Anda jadi pahlawan buat orang-orang yang berada di tempat rendah, yang sedang diserang, saudara-saudari kita, anak-anak kita, orang-orang kita kasihi, pasangan hidup kita, siapapun juga, saudara, yang ada di tempat yang rendah, yang sedang diserang. Mereka butuh pahlawan, dan sebagai pahlawan Tuhan kasih Anda kuasa covering, menaungi, yaitu Anda diberikan otoritas yang ditopang oleh kerajaan surga. Anda juga dikabulkan doa Anda yang berhubungan untuk menjadi pahlawan, menolong orang-orang yang sedang di dalam keadaan terserang, saudara, yang membutuhkan naungan kita. Amin. Menarik, saudara, bahwa pahlawan ini ditempatkan keluarga dengan pedang dan tombak dan panah dalam Nehemia 4 ayat 13. Pedang, tombak, panah adalah alat untuk menyerang. Kalau Anda alat untuk melindungi, tameng. Tetapi pedang, tombak, dan panah secara umum adalah alat untuk menyerang. Efesus 6 ayat 17, ya, tentang peperangan rohani, 17-18a saya pakai, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang adalah untuk menyerang, ofensif, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Jadi, kenapa pakai pedang, tombak, dan panah? Itu melambangkan pedang roh, firman Allah. Karena kita bukan lagi secara fisikal, tetapi di sini adalah otoritas ilahi, roh, firman Tuhan, firman Allah. Pedang kita bukan pedang secara fisik, tetapi firman Allah. Tetapi sebelum dikatakan, terima dulu ketopong keselamatan. Maknanya apa? Maknanya adalah Anda percaya bahwa Anda telah dibenarkan. Keselamatan adalah Anda telah dibenarkan dengan darah Yesus. Ketika Anda menjadi pahlawan, saudara-saudari, Anda harus percaya Anda telah dibenarkan. Jangan biarkan Anda kemudian membuka celah untuk dituduh. Anda telah dibenarkan. So, itulah otoritas Anda ditopang, doa Anda dikabulkan. Dan Anda menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Sehingga doa memiliki otoritas. Doa Anda, doa bukan hanya sekedar minta, tetapi doa juga menyatakan otoritas ilahi yang Anda miliki karena ditopang oleh kerajaan Allah, dan doa juga permohonan di mana Anda dikabulkan. Amin. Sepakat, saya percaya 2 orang di muka bumi sepakat. Kenapa dia bisa sepakat? Karena kasih. Bukan karena punya tujuan yang sama, tapi punya hati yang sama, mengasihi, saudari. Kadang-kadang kita ini nggak lihat isi hati Tuhan, tapi ngelihat kemauan kita. Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya.
Sehingga kita pun juga harus digerakkan oleh kasih, bukan kebutuhan kita doang. Oke? Dan kemauan kita. Jadi saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membangun Anda dan saya. Tapi dibutuhkan, dan juga orang-orang di sekitar Anda, keluarga Anda sedang dibangun, anak-anak Anda, orang tua, pasangan hidup, saudara-saudari, teman-teman Anda sedang dibangun. Tapi mereka membutuhkan pahlawan yang mengcover, menaungi, yang berdiri di tempat kerentanan, bukan menjadi hakim, bukan di tempat yang tinggi menjadi hakim, tetapi di tempat di mana mereka diserang, untuk memakai otoritas firman Tuhan, untuk menaikkan doa berdasarkan kasih, berdasarkan firman Tuhan. Itulah covering, saudara-saudari. Dengan doa, menggunakan otoritas firman, permohonan, karena kasih, juga berdasarkan firman. Saya kasih contoh aja, saudara-saudari. Misalkan kalau anak Anda punya masalah, anak Anda ini ini bukan hanya, ini harus Anda cari nanti firman-firman yang lain. Saudara, ini saya lakukan ketika anak-anak kita takut bahwa wah nanti bagaimana nih, ada kejahatan sana sini. Anda bukan membesarkan kekhawatiran, bukan Anda jadi bodyguard mereka, ikutin kemana mereka pergi tadi. Anda mulai bawa doa, saudari. Anda mulai katakan, Yesaya katakan, Tuhan Engkau berkata dalam Yesaya 49 ayat 25, kita pakai katakan firman, otoritas firman, bahwa Tuhan akan melawan setiap yang melawan kami. Setiap niat jahat orang, Tuhan akan melawan. Terus katakan lagi, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan anak-anak kami dari kesesatan, dari jebakan. Mulai pakai ayat itu, saudara. Karena ada di firman. Karena kalau nggak ada di firman, Tuhan nggak akan genapi, Tuhan nggak akan lakukan, dan tidak ada otoritasnya. Tapi kalau ada di firman, Anda diberikan otoritas itu. Ketika Anda mulai punya hati yang berdasarkan kasih. Amin. Ketika anak-anak Anda punya pergumulan, mungkin dalam kesesatan, terjebak, dan yang tadi kita ngelihat, pakai ayat-ayat firman Tuhan, saudara-saudari. Mulai, ketika anak-anak Anda mulai ngomong sembarangan aja, Anda tahu kan bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah, perkataan kita. Sehingga Anda tahu ketika dia ngomong sembarangan, saudara, bukan hanya Anda omelin, kamu ya nanti itu terjadi. Anda bukan kayak begitu jadi hakim, tapi Anda mulai cover dengan perkataan yang dari Anda cover. Misalkan kalau anak Anda jadi apatis, bilang, aduh Pak, aku itu kok gagal lagi, oke, aku udah nggak, jadi aku kayak orang gagal. Anda mulai perkatakan, nah firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan berkati akan diberkati selamanya. Amin. Engkau adalah anak yang diberkati. Kenapa engkau diberkati? Karena engkau anak Tuhan. Tuhan memberkati bukan karena kehebatan kita, tapi karena status kita. Pakai firman, saudara. Anda ngerti? Dan saat ini, hari-hari ini, Tuhan bukan cari anak-anak Tuhan yang mau jadi hakim. Sebab hanya satu hakim kita, itu Tuhan, dan itu nanti. Tapi kita nggak dihakimi lagi. Roma 8, saudara katakan tidak lagi penghakiman barang siapa dalam Kristus. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah pahlawan berdasarkan kasih yang mengcover, menaungi, melindungi orang-orang yang sedang lemah, orang-orang yang masih muda, tidak tahu sedang apa yang terjadi, tidak tahu sedang diserang, tidak tahu banyak, saudara-saudari. Apakah orangnya itu Anda dan saya? Pasti ya. Buka hati kita. Saya percaya kita memiliki begitu banyak orang-orang sekitar kita yang kita kasihi. Itulah modalnya kita berdiri untuk jadi pahlawan. Anda harus tahu Tuhan mengasihi kita sekali. Dia pasti menopang kita. Amin. Ya, saudara, kita tutup dengan doa dan kita terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran yang luar biasa. Biar anak-anak Tuhan semakin menyadari betapa kami ini diundang, dipanggil untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi orang-orang yang kami kasih di sekitar kami. Bagi pasangan hidup kami, bagi anak-anak kami, saudara-saudari kami, teman-teman kami, saudara-saudari semua. Karena kami tahu
Tuhan, kami saling membutuhkan satu sama lain. Dan kami memulai dengan mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan mengasihi mereka, sehingga tidak akan Tuhan biarkan kami itu kalah, menderita, tidak ditolong, tidak dibangun. Kehidupan kami adalah saat ini terus dibangun, Tuhan. Sebab itu kami mau berdiri, dan kebenaran ini kami buka hati untuk menjadi pahlawan, orang-orang yang menaungi, bukan menghakimi, tapi menaungi dengan kasih. Dan sehingga kami melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibangkitkan menjadi pahlawan buat orang-orang yang sedang dalam tekanan, dalam kelemahan, kami memiliki otoritas ilahi yang ditopang oleh seluruh kerajaan Allah, dan kami juga, Tuhan, dikabulkan permohonan doa kami. Karena Tuhan begitu besar mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur karena kami tahu keluarga kami diberkati. Kehidupan orang-orang sekitar kami diberkati karena Tuhan mengasihi kami. Dan karena ada pahlawan-pahlawan yang mau berdiri buat kami, dan kami juga buat mereka. Di dalam nama Yesus, kami terima semua berkat itu dan menerima tantangan menjadi pahlawan-pahlawan bagi mereka di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.